Oke. Jokowi juga menambahkan alasan pembatasan subsidi BBM karena terkait polusi udara Jakarta dan efisiensi APBN tahun 2025. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin tentang pembatasan BBM bersubsidi, teman-teman. Jadi, katanya pemerintah nih pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 nanti, teman-teman akan mendapatkan suatu keputusan yang mana keputusan tersebut adalah adanya pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kalangan-kalangan tertentu, teman-teman. Jadi ada syarat-syaratnya gitu ya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin beritanya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Nah, ngomongin tentang BBM bersubsidi teman-teman, sebenarnya kita kan tahu nih beberapa waktu belakangan atau beberapa tahun yang lalu kan BBM bersubsidi ini kan tinggal Pertalite doang nih yang disubsidi nih. Kalau teman-teman yang udah lahir duluan lebih lama, sebelumnya Pertamax itu juga disubsidi teman-teman. Nah, mengenai adanya perubahan, akhirnya Pertamax ini dikeluarkan dari daftar BBM yang disubsidi. Akhirnya cuma tinggal Pertalite ini. Nah, kabarnya pada bulan depan teman-teman atau bulan Oktober, jadi itu akan ada syarat-syarat untuk bisa memenuhi BBM bersubsidi itu. Jadi untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi harus memenuhi syarat-syarat yang nanti masih dipersiapkan oleh pemerintah gitu ya. Dan kita punya beberapa video yang akan kita reaction bareng-bareng mengenai topik ini teman-teman. Salah satunya yang pertama ini kita ada dari Sindo News. Langsung saja kita nonton bareng-bareng. Let's go. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nah ini ya dari Sindo. berencana akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada Ini 1 Menteri Oktober SDM yang mendatang. baru ya Pak Pembatasan Bahlil BBM itu ya. dilakukan agar pola subsidi tepat sasaran Mm-mm. sehingga kuota menurun dan terjadi penghematan uang negara. Oke, itu tujuannya ya dibikin bahwasannya BBM bersubsidi ini tuh mau dibatasin gitu penggunaannya supaya tepat sasaran. Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan peraturan menteri. Oke, masih Meski nunggu demikian, penetapan pihaknya tak menampik teman-teman. adanya pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. 1 Oktober ya, bukan 1 September ya. Masih 2 bulan lagi nih. Pembatasan BBM sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oke, jadi masih dalam tahap sosialisasi. Agar pola subsidi tepat sasaran dan untuk penghematan uang negara. BBM subsidi itu kan untuk orang yang berhak untuk menerima. Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Iya benar. Mohon maaf yang menengah ke bawah gitu katanya. BBM bersubsidi, apa kata dunia bos? Apa kata dunia kalau yang dapat subsidi itu salah orang. Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu. Yang ini Sementara itu menanggapi rencana pembatasan BBM subsidi, Presiden Joko Widodo mengatakan masih harus melihat kondisi ekonomi masyarakat sebelum diambil keputusan. Iya sih, harus masih melalui pertimbangan teman-teman. Sosialisasi, kita Yang penting sosialisasi dulu. belum ada keputusan, belum ada rapat. Oke. Jokowi juga menambahkan alasan pembatasan subsidi BBM karena terkait polusi udara Jakarta dan efisiensi APBN tahun 2025. Oke. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, itu tadi berita pertama teman-teman dari Sindo News. Dan kalau aku melihat yang dari berita pertama ini ya, jadi pada tahun 2025 ini, pada tahun depan ya, itu katanya jumlah BBM subsidi ini atau EK Pertalite, kita sebut aja Pertalite teman-teman ya, karena itu adalah bahan bakar yang disubsidi sama pemerintah. Jadi si Pertalite ini nantinya tahun depan itu akan mengalami penurunan kualitas atau bukan kualitas, penurunan kapasitas teman-teman. Jadi fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk kalau kata beritanya ya, kalau kata beritanya ini adalah ya untuk mengurangi yang namanya polusi gitu, terutama di kota Jakarta. Tapi apakah ini cuman berlaku di kota Jakarta nantinya untuk penetapan BBM subsidi? Kita masih tunggu dulu tentang penetapan yang juga tadi disebutkan oleh Menteri ESDM yang baru teman-teman, yakni Pak Bahlil ya. Pak Bahlil menyebutkan bahwasanya untuk apapun detail mengenai penetapannya atau mengenai syarat-syarat apa untuk bisa mengklaim BBM bersubsidi itu masih
ditunggu dulu saja gitu ya. Ini dalam masih proses apa ya sebutannya? Sosialisasi gitu ceritanya. Jadi masih dalam tahap sosialisasi karena dulu kan kita sempet ya teman-teman. Awal-awal tuh ya, waktu tahun berapa ya? Mungkin 2022 atau sekitaran awal-awal yang Pertamax itu dikeluarkan dari daftar BBM yang disubsidi sama pemerintah. Nah, itu kan awalnya untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi atau Pertalite itu harus melalui aplikasi My Pertamina. Yang kemudian kalau teman-teman tahu ini semua dari media-media juga udah menyampaikan bahwasanya itu ramai-ramai dikritik bahwasanya itu akan sangat menyulitkan masyarakat-masyarakat yang memiliki keterbatasan atas penggunaan teknologi dan juga internet. Oleh karena itu, akhirnya mulai simpang siur tuh kalau misalkan kita harus ngisi bensin, harus ngisi apa namanya, buka My Pertamina dulu dan lain sebagainya, itu dinilai meribetkan. Dan harapanku, kalaupun ini terrealisasi, harusnya dipikirkanlah sistematis agar caranya itu nggak seribet itu. Tapi kita tunggu dulu teman-teman karena masih ada satu video yang akan kita reaction bareng-bareng lagi nih. Ini dari Metro TV ya. Jadi kita akan nge-reaction bareng-bareng. Let's go. Rencana pemerintah soal kebijakan pembatasan BBM Oke, subsidi segera jadi di video ini terrealisasi. ada tanggapan Pemerintah warga akan gitu ya. mensosialisasikan kebijakan tersebut pada September mendatang. Dan berikut laporan jurnalis Metro TV Aris Setia bersama juru kamera Arif Firmansyah. Pertamina. Realisasi pembatasan BBM Pemerintah akan mulai bersubsidi. menyosialisasikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran pada 1 September 2024. Oke, mulai disosialisasikan pada tanggal 1 teman-teman, which is itu besok ya. Kalau per video ini dibuat tanggal 31 itu besok. Pada 16 Agustus 2024 lalu. Arifin Tasrif mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan kriteria kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi. Oke. Kendati demikian, dirinya enggan merinci soal pelaksanaan teknisnya. Pembatasan Nah ini, masalahnya persoalan teknisnya ini masih belum dibahas ya teman-teman ya. Mungkin kita akan update nanti. Wacana atau kebijakan baru. Di tahun 2012 misalnya, saat itu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat melontarkan wacana Ini atau riwayat-riwayat mengenai naiknya harga BBM minyak bersubsidi dunia. teman-teman. Di Pada tahun zaman Pak SBY, 2014, gitu tadi ya. pembatasan BBM subsidi ini menimbulkan antrian panjang di sejumlah SPBU di beberapa tempat di Indonesia. Iya bener juga ya. Dan Setiap yang kali pasti ada di informasi tahun 2022, bensin naik, pasti malamnya itu rame BBM teman-teman. subsidi tepat sasaran dengan menghimbau masyarakat untuk menggunakan aplikasi digital My Pertamina. Nah ini yang aku tadi bilang nih. Karena tidak semua masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, memiliki akses teknologi. Nah ini dan persis internet apa yang aku tadi secara bilang ya teman-teman merata. ya. Jadi sempat tuh ada Bagaimana respon masyarakat syarat terkait untuk dengan mengklaim adanya BBM wacana subsidi itu teman-teman. Pembatasan pembelian BBM subsidi, langsung saja kita tanyakan dengan salah satu masyarakat pengguna kendaraan mobil. Selamat sore dengan Bapak siapa? Ya, selamat sore dengan Ponirin. Ya, Oke. Pak Ponirin, dengan adanya wacana Ini pengguna mobil ya. pembatasan pembelian BBM subsidi ini sebagai masyarakat, Pak Ponirin setuju atau tidak? Alasannya apa, Pak? Secara tidak setuju ya ke pembatasan Oke, tidak setuju ya. BBM, apalagi yang disubsidi ya. Dibilang itu tepat sasaran atau tidak, ya itu kan tujuannya pemerintah seperti itu ya. Karena kan apa namanya, kalau kita nanti akan memperlambat ekonomi, intinya seperti itu. Oke, katanya akan memperlambat ekonomi gitu ya. Kan sekarang kita makan aja susah, apalagi rencana BBM naik kan. Oke. Artinya menambah biaya hidup lagi kan. Gitu maksudnya. Saat ini BBM yang disubsidi pemerintah meliputi Di mayoritas solar dan hampir tidak pertalite. setuju gitu ya. 1 Juli 2024, Kalau BBM subsidi ini mengenai topik BBM seharga bersubsidi ini. Rp6.800 per liter, sementara Pertalite dibanderol Rp10.000 per liter. Dari Jakarta, Oke. Aris Setia, Arif Firmansyah, Metro TV.
Oke teman-teman, itu adalah berita kedua teman-teman ya. Jadi dari Metro TV nih. Dan disebutkan juga kalau di sana ini sudah ada ya beberapa riwayat-riwayat mengenai BBM subsidi teman-teman. Mau di eranya Pak SBY, di era Menteri ESDM sebelumnya, pun dengan tadi yang aku bilang ya, yang mengenai aplikasi My Pertamina ini. Dan juga di video tadi kita sebut, atau di video tadi kita sudah diperlihatkan bahwasanya ada pendapat-pendapat para warga-warga sekalian yang menolak teman-teman, bahwasanya apa ya, mungkin nggak tahu ya, kalau yang aku tangkap ya teman-temannya, ini koreksi ya, ini sekali lagi ini pendapatku, opini pribadi. Kalau teman-teman punya opini, mari sampaikan saja, nggak ada masalah teman-teman. Kita nggak ada yang maksudnya apa ya, kayak menolak opini orang lain atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. Ini kan pendapat teman-teman, bebas ya, kita kan masyarakat biasa nih, kita kan bebas berpendapat, tapi kan keputusannya nantilah kita serahkan kepada pemerintah. Jadi kalau misalkan pemerintah peraturannya ngaco, nah itu baru kita rame-rame tuh, kita protes gitu ya. Tapi kan ini selama masih dalam tahap pengembangan atau masih dalam tahap penetapan, teman-teman, masih belum di apa ya, belum difikskan sama pemerintah. Jadi kita rame-rame kita ngasih opini kita masing-masing. Oke, kalau dari opini aku sendiri teman-teman, mungkin kalau dari berita ini ya, ini nggak tahu kalau dari berita-berita yang lain mungkin agak beda, tapi yang aku tangkap di sini adalah bahwasanya mungkin sebagian masyarakat atau minimal 2 orang yang ada di dalam video ini mungkin apa ya, sorry ya, maksudnya itu tidak nangkap dengan jelas topik tentang BBM subsidi teman-teman. Kalau aku ngelihatnya sih gitu ya. Jadi mungkin anggapannya BBM ini akan naik gitu teman-teman. Padahal sebenarnya enggak ya. Atau minimal per video ini dibuat itu masih belum jelas ketetapannya seperti apa. Jadi asumsinya ini bahwasanya BBM bersubsidi itu nantinya akan disalurkan untuk orang-orang yang memang ditargetkan sama pemerintah. Intinya seperti itu. Terlepas harganya naik atau tidak, itu masih belum diketahui. Minimal untuk per video ini dibuat gitu ya ceritanya ya. Tapi yang mungkin para bapak-bapak tadi itu nangkapnya kalau BBM ini harganya mau naik lah. Jadi ya kehidupan ekonomi itu semakin sulit. Kemudian ditambah lagi dengan cobaan BBM yang semakin naik, kan ya repot juga gitu teman-teman. Tapi kalau dari pendapat aku pribadi, sementara asalkan syarat-syarat untuk klaim untuk mendapatkan BBM subsidi ini itu tidak ribet, gimana caranya agar pemerintah ini bisa mensosialisasikan dengan cara yang baik dan dapat ditangkap gitu dengan masyarakat dengan cara yang mudah dimahami, mudah dimengerti, kemudian diimplementasikan dengan cara yang lebih baik lagi. Itu sih menurutku, asalkan seperti itu nggak ada masalah teman-teman, karena ya sebenarnya ini kembali lagi ke kantong ya teman-teman ya, tentang urusan kantong setiap orang gitu ya. Misalkan nih teman-teman punya motor Harley Davidson, kan motor Harley Davidson kan secara cc atau secara kapasitas mesin kan besar teman-teman, 1000 cc lebih gitu ya ceritanya ya. Nah kalau teman-teman isi pakai Pertalite ya sama aja bohong dong kan teman-teman. Ya mampu sih punya Harley, tapi kan teman-teman juga harus mikirin nih, untuk membuat motor Harley tersebut bergerak kan perlu bensin. Nah bensin ini jangan sampai pakai bensin-bensin yang seperti Pertalite teman-teman. Ya itu secara teknis bisa merugikan teman-teman lah seharusnya, karena pakai RON yang tidak sesuai dengan ketentuan dari motor tersebut. Nah, efek-efek seperti itulah yang teman-teman perlu ketahui nih. Dan itu juga harus disesuaikan dengan kapasitas ekonomi teman-teman juga. Contohnya sederhananya seperti itu ya. Pun dengan mobil teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin membeli suatu mobil, teman-teman harus ketahuin dulu nih, misalkan kalau misalkan tadi itu sudah keluar ketetapannya, motor yang atau kendaraan yang mobil nih maksimal, contoh ya, ini contoh nih, misal kapasitas maksimalnya itu untuk bisa membeli BBM bersubsidi itu hanya sebatas 1400 cc misalkan seperti itu. Nah teman-teman, kayak contoh misalkan beli mobil yang di atas 1500 cc, nah teman-teman juga harus sadar diri bahwasanya tidak bisa membeli atau tidak bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Sederhananya seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan sesuai dengan kantong ekonomi teman-teman. Jangan memaksakan memiliki barang-barang yang itu di luar kemampuan dari ekonomi teman-teman sendiri gitu ya. Sederhananya seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, sekali lagi tulis aja di kolom komentar. Nah yang kedua ini nih, ngomongin tentang kendaraan teman-teman, harusnya juga nggak lepas tentang kebijakan pemerintah mengenai kendaraan umum. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman. Pastikan nanti kalau ada ketetapan mengenai BBM bersubsidi ini, mesti pro dan kontra dong, ramai masyarakat.
mendemo atau ya protes lah, pasti itu. Tapi terlepas dari itu, beberapa masyarakat juga harusnya juga memikirkan solusi lain kalau misalkan mereka ini merasa bahwasannya harga minyak itu semakin mahal, yaitu dengan kendaraan umum. Nah, kendaraan umum ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Pesan saya sih agar nggak cuma di Jakarta doang ya, agar para mobilitas orang-orang ini bisa sampai ke titik-titik yang sangat kecil, sampai ke gang-gang gitu. Nah, di kota-kota lain juga harusnya bisa teman-teman, atau para pemerintah ya. Jadi para pemerintah ini untuk kendaraan umumnya ini juga harus diperhatikan juga gitu. Nggak cuman masyarakatnya doang yang disuruh puasa atau menahan-nahan diri untuk tidak mengeluarkan kayak pakai bensin yang di luar kemampuannya gitulah sederhananya. Kalau itu yang ingin aku sampaikan. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau aku ada salah kata atau kurang-kurangnya, teman-teman tulis aja pendapatnya di kolom komentar gitu ya. Dan itu saja video yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Sekali lagi, kalau misalkan aku ada salah kata atau ada kurang-kurangnya ini ya teman-teman ya kan, aku juga ngeriak nih ya ceritanya. Jadi kalau teman-teman ada pendapat atau ada berita-berita mengenai update-update ini, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Dan kita mari berdiskusi secara sehat gitu ya. Oke, itu saja bisa kami sampaikan. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jangan lupa juga follow akun sosial media kami DB Media News, ada di Instagram dan juga di TikTok. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke.